Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri dengan NIM H06240114. Saya dari kelas A Pendidikan IPA 2024. Pada video ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Dr. Kartika Hajati, MPD. Adapun materi yang akan dibahas dalam video ini meliputi tahap perkembangan kognitif, tahap psikososial, perkembangan moral, prinsip-prinsip perkembangan, serta karakteristik peserta didik pada berbagai jenjang usia. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi dengan lebih mudah. Pernahkah kamu melihat anak kecil yang mengira bulan itu mengikuti dia saat berjalan? Nah, itu bukan karena dia salah, tapi karena cara berpikirnya memang masih berkembang. Nah, menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif adalah proses bagaimana anak berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif anak dibagi menjadi 4 tahap. Nah, kita mulai dari tahap pertama, yaitu tahap sensori motor yang terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak belajar melalui panca indera dan gerakan. Artinya, mereka memahami dunia dengan cara melihat, menyentuh, mendengar, dan mencoba berbagai gerakan. Di tahap ini juga, anak belum bisa berpikir secara simbolik. Jadi, mereka belum memahami sesuatu melalui kata atau bayangan, tetapi harus melalui pengalaman langsung. Salah satu ciri khas dari tahap ini adalah anak mulai mengenal konsep objek permanen. Artinya, anak mulai memahami bahwa suatu benda tetap ada walaupun tidak terlihat. Misalnya, ketika sebuah mainan disembunyikan, bayi akan mencoba mencarinya. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka sudah mulai memahami bahwa benda tersebut tidak hilang, hanya tidak terlihat saja. Selanjutnya, kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap praoperasional yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai menggunakan simbol seperti kata-kata dan gambar untuk mewakili sesuatu. Misalnya, mereka bisa menyebut nama benda atau menggambar sesuatu yang mereka lihat. Namun, cara berpikir anak masih bersifat egosentris. Artinya, mereka cenderung melihat segala sesuatu hanya dari sudut pandang dirinya sendiri dan sulit memahami perspektif orang lain. Nah, selain itu, anak pada tahap ini juga belum memahami logika secara utuh. Mereka belum bisa berpikir secara sistematis atau mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Nah, sebagai contoh, anak sering menganggap bahwa orang lain melihat dunia dengan cara yang sama seperti dirinya. Jadi, apa yang ia lihat dan rasakan dianggap juga sama oleh orang lain. Kemudian, tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Nah, pada tahap ini, anak sudah mulai mampu berpikir secara logis, namun pemikirannya masih terbatas pada hal-hal yang bersifat konkret atau nyata, yaitu sesuatu yang bisa dilihat atau dialami secara langsung. Anak juga memahami konsep sebab dan akibat. Mereka sudah bisa menghubungkan suatu peristiwa dengan penyebabnya secara lebih masuk akal. Selain itu, pada tahap ini, anak sudah mengerti konsep konservasi, yaitu pemahaman bahwa jumlah suatu benda tetap sama meskipun bentuk atau tampilannya berubah. Misalnya, ketika air dipindahkan dari gelas pendek ke gelas yang lebih tinggi, anak sudah memahami bahwa jumlah air tersebut tetap sama walaupun terlihat berbeda. Terakhir, kita masuk ke tahap keempat, yaitu tahap operasional formal yang terjadi pada usia 11 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini, individu sudah mulai mampu berpikir secara abstrak dan logis. Artinya, mereka tidak hanya memahami hal-hal yang nyata, tetapi juga bisa memikirkan sesuatu yang bersifat konsep atau ide. Selain itu, mereka juga mampu berimajinasi dan
dan membuat hipotesis, yaitu dugaan sementara terhadap suatu masalah, kemudian mencoba mencari jawabannya. Misalnya, remaja sudah bisa memikirkan berbagai kemungkinan tentang masa depan, merencanakan sesuatu, serta mempertimbangkan berbagai solusi sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya, kita akan membahas tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Nah, pernahkah kalian merasa ragu dengan diri sendiri atau merasa ingin diakui oleh orang lain? Nah, itu bagian dari perkembangan psikososial. Menurut Erik Erikson, manusia berkembang melalui konflik sosial dan emosional yang terjadi dalam 8 tahapan sepanjang kehidupan. Nah, setiap tahap memiliki tantangan yang harus diselesaikan. Nah, beberapa tahap penting diantaranya, yang pertama yaitu trust versus mistrust yang terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun. Nah, pada tahap ini, bayi belajar untuk percaya atau tidak terhadap lingkungan di sekitarnya, terutama dari cara orang tua merawatnya. Tahap yang kedua yaitu autonomy versus shame pada usia 1 sampai 3 tahun. Nah, anak mulai belajar mandiri seperti makan sendiri atau berjalan. Namun, jika terlalu sering dilarang atau dikekang, anak bisa merasa malu dan ragu terhadap kemampuannya. Tahap yang ketiga yaitu initiative versus guilt pada usia 3 sampai 6 tahun. Anak mulai berinisiatif melakukan berbagai kegiatan, tetapi jika sering dimarahi atau disalahkan, mereka bisa merasa bersalah. Kemudian tahap yang keempat yaitu industry versus inferiority pada usia 6 sampai 12 tahun. Nah, pada tahap ini anak ingin berprestasi dan menunjukkan kemampuan. Jika gagal atau kurang mendapat dukungan, mereka bisa merasa rendah diri. Nah, tahap yang kelima yaitu identity versus role confusion yang terjadi pada masa remaja. Nah, pada tahap ini individu mulai mencari jati diri. Jika tidak berhasil, mereka bisa mengalami kebingungan identitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap perkembangan menurut Erikson memiliki tantangan yang harus dihadapi dan keberhasilan dalam melewati tahap tersebut akan mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang ke depannya. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Nah, pernah tidak kamu melakukan sesuatu karena takut dihukum? Nah, itu termasuk perkembangan moral tahap awal. Menurut Lawrence Kohlberg, perkembangan moral dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkatan yang pertama adalah prakonvensional. Pada tahap ini, perilaku seseorang didasarkan pada hukuman dan imbalan. Anak berbuat baik karena takut dihukum atau ingin mendapatkan hadiah. Kedua adalah konvensional. Nah, pada tahap ini, seseorang mulai mengikuti norma sosial yang berlaku. Mereka berperilaku baik karena ingin diterima oleh lingkungan. Sebagai contoh, seseorang menaati aturan agar dianggap sebagai orang yang baik oleh orang lain. Tingkat yang terakhir, yang ketiga adalah pasca konvensional. Pada tahap ini, individu sudah memiliki prinsip moral sendiri yang bersifat universal, seperti keadilan dan kebenaran. Nah, mereka mampu membedakan mana yang benar dan salah secara mandiri, bahkan berani membela kebenaran meskipun harus melawan aturan yang ada. Nah, dengan demikian, perkembangan moral menunjukkan bagaimana seseorang belajar memahami nilai benar dan salah seiring bertambahnya usia. Selanjutnya, kita masuk ke bagian karakteristik peserta didik. Nah, bagian ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena membantu kita memahami bagaimana cara mengajar yang sesuai dengan usia peserta didik. Nah, kita mulai dari anak usia dini, yaitu usia 0 sampai 6 tahun. Nah, pada tahap ini, anak itu cenderung aktif dan sangat suka bermain. Mereka juga memiliki imajinasi
imajinasi yang tinggi dan rasa ingin tahu yang besar terhadap lingkungan di sekitarnya. Selain itu, anak usia dini belajar melalui pengalaman langsung. Artinya, mereka lebih mudah memahami sesuatu jika melihat, menyentuh, atau melakukannya sendiri. Nah, oleh karena itu, pembelajaran yang tepat untuk anak usia dini adalah belajar sambil bermain, sehingga mereka tetap merasa senang sekaligus mendapatkan pengalaman belajar. Kemudian kita masuk pada peserta didik usia sekolah dasar, yaitu sekitar usia 7-12 tahun. Nah, pada tahap ini, anak mulai mampu berpikir secara logis, terutama pada hal-hal yang bersifat konkret atau nyata. Mereka juga mulai suka bekerja dalam kelompok karena sudah mulai berkembang kemampuan sosialnya dan senang berinteraksi dengan teman sebaya. Selain itu, anak usia SD juga senang mendapatkan penghargaan atau apresiasi atas apa yang mereka lakukan, baik dari guru maupun orang tua. Nah, oleh karena itu, pembelajaran yang tepat pada tahap ini adalah pembelajaran yang bersifat konkret dan interaktif, seperti diskusi kelompok, praktik langsung, dan penggunaan media pembelajaran yang menarik. Selanjutnya, kita masuk pada peserta didik usia sekolah menengah pertama atau SMP, yaitu sekitar usia 12-15 tahun. Nah, pada tahap ini, peserta didik mulai mampu berpikir secara abstrak, meskipun belum sepenuhnya matang. Nah, selain itu, pada usia ini, emosi cenderung belum stabil, karena mereka sedang mengalami masa peralihan dari anak-anak menuju remaja. Nah, peserta didik juga mulai mencari jati diri, sehingga mereka sering mencoba hal-hal baru untuk menemukan siapa diri mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, pembelajaran yang tepat pada tahap ini adalah pembelajaran yang melibatkan diskusi dan eksplorasi, agar mereka dapat mengembangkan pemikiran serta mengekspresikan pendapatnya. Terakhir, kita masuk pada peserta didik usia sekolah menengah atas atau SMA, yaitu sekitar usia 15-18 tahun. Nah, pada tahap ini, peserta didik sudah mampu berpikir secara kritis dan kompleks. Mereka dapat menganalisis suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Selain itu, mereka juga mulai menunjukkan sikap mandiri dalam belajar maupun dalam mengambil keputusan. Nah, peserta didik pada usia ini juga mulai memikirkan masa depan, seperti melanjutkan pendidikan atau menentukan cita-cita. Oleh karena itu, pembelajaran yang tepat pada tahap ini adalah pembelajaran yang menekankan pada analisis dan pemecahan masalah atau problem solving. Nah, dengan memahami karakteristik peserta didik pada setiap jenjang usia, diharapkan kita dapat menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan manusia meliputi aspek kognitif, psikososial, dan moral yang saling berkaitan. Setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari anak usia dini hingga remaja. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami tahap dan prinsip perkembangan agar dapat menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Dengan memahami hal tersebut, diharapkan pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Sekian pembahasan dalam video ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.